Sobat Sixmed, selamat datang kembali di Sixmed Podcast, tempat di mana kita ngobrol santai tentang realita hirup pikuk dunia perkuliahan yang kadang manis, kadang pahit, tapi juga selalu banyak cerita. Benar banget, dan hari ini kita bakal bahas topik yang cukup sensitif untuk anak kedokteran, tapi justru bikin kita anak kesmas itu kepo gitu loh Kak, yaitu kisah kelam sebelum ujian anatomi, panik, atau tidur aja. Karena jujur aja ya, walaupun kita bukan anak kedokteran, tapi kalau misalnya dengar anak kedokteran cerita mau ujian itu selalu aja bikin deg-degan. Bener banget, dan supaya obrolan kita ini lebih nyata, hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial, fresh banget, dan masih mahasiswa baru kedokteran Fikih Universitas Airlangga yang baru beberapa bulan masuk, tapi udah langsung disambut dengan anatomi yang wow. Deg-degan banget, langsung saja please welcome Wima Aisyah Amanda, Kedokteran Umum Fikih Universitas Airlangga 2025. Halo Sobat Sixmed, Halo Kak Wima. Hai. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sejauh ini. Kesibukannya apa aja sih Kak kalau boleh tahu akhir-akhir ini? Kesibukan aku sih full di semester 1 ini belajar anatomi aja sih, dan kebetulan kayak 2 minggu lagi nih mau ujian ya, jadi kesibukannya ya mau ujian itu sih. Deg-degan banget jadi Iya, deg-degan nggak kalau mau ujian kayak gini? Wah, tentunya deg-degan banget ya, karena walaupun ujiannya tuh masih 2 minggu lagi, tapi persiapannya tuh bisa anak kedokteran tuh kayak sebulan sebelum tuh udah full untuk praktikum mandiri setiap hari bahkan gitu. Tapi sekarang ini kakak udah siap apa belum nih? Siap Kira-kira. untuk apa dulu nih ujiannya? Untuk ujian dan tentunya buat sharing-sharing Iya, dari kita dong, tanya-tanya Kak. dong Kak. Kalau sharing udah siap banget dong, tapi kalau ujian bisa gitu lah ya. Langsung aja nih Kak. Oke, langsung aja nih. Kita ini pengen tahu sih Kak, kesan-pesannya masuk kedokteran pertama kali tuh gimana sih gitu? Kesan pesannya sih, alhamdulillah pertama bersyukur banget ya, karena perjuangannya tuh juga gak gampang gitu ya, mati-matian untuk ngejar kedokteran ini, dan alhamdulillah berhasil untuk masuk kedokteran terutama di Unair ya, karena kedokteran Unair tuh salah satu kedokteran yang top gitu di Indonesia, dan alhamdulillah berhasil masuk tuh rasanya bersyukur banget sih gitu. Seneng banget gitu, kayak akhirnya yang Iya. ditunggu-tunggu. The hard work paid off gitu ya. Betul sekali. Aku dengar-dengar nih Kak, kedokteran fikih ini ada beda gitu sama kedokteran yang di pusat. Apa sih Kak? Sebenarnya perbedaan yang sejauh ini aku ketahuin aja ya. Sejauh ini aku ketahuin kalau misalnya dari pembelajaran, kalau misalnya Unair di kedokteran Unair yang di Surabaya, itu tuh dia mulai untuk full mata pelajaran untuk PDB ya, atau pembelajaran dasar bersama. Nah, tapi kalau misalnya di Unair kedokteran yang di sini, yang di Banyuwangi, itu bisa dimulai dari anatominya, tapi itu dimulai di semester 1. Kalau di Unair Surabaya itu setahu aku antara semester 2 atau semester 3 gitu, baru masuknya gitu. Nah, kalau misalnya kedokteran di Fikih ini sendiri juga fokusnya di travel medicine. Itu sih yang jadi pembedanya sejauh ini yang aku tahuin. Jadi kayak ada ciri khasnya tersendiri gitu. Iya, ya? betul. Terus kalau misalnya di kedokteran sendiri, itu kan berarti kan nanti belajar anatomi ya Kak ya? Seperti yang dibilang tadi, pembedanya itu di anatomi. Jadi gimana ceritanya pertama kali ngeliat, wah semester 1 nih, tapi udah langsung diajar anatomi gitu? Sebenarnya kalau mata kuliah tuh semuanya pasti akan mendapatkan hal yang sama ya. Cuman karena kebetulan di Fikih ini dapetnya di semester 1, jadi rasanya tuh campur aduk banget ya, karena adaptasi juga kan. Banyak teman-teman termasuk aku sendiri yang adaptasi ulang ketika masuk perkuliahan, masih mencari teman, masih mencari lingkungan yang pas untuk kita. Tapi di satu sisi dari mencoba mencari having fun-nya dulu lah di semester 1, udah digempurin sama anatomi. Jadi adaptasinya belajarnya itu jadi kayak kecampur gitu loh, karena belum siap sebenarnya, karena baru masuk gitu. Tapi ada nggak sih Kak kayak kesan pertama anatomi itu gimana? Kayak ngelihat tubuh manusia secara langsung, kaget nggak sih? Biasanya kan ngeliat ya udah yang ada di luar aja gitu. Iya, jujur rasanya tuh bersyukur banget sih pertama, karena
selama ini kan kita kayak cuman ngelihatnya itu sebatas kayak gambaran yang ada di Google, gambaran yang ada di buku. Tapi ketika pertama kali masuk di laboratorium anatomi, itu tuh rasanya kayak gini ya gitu. Karena bener-bener sekompleks itu. Kalau misalnya apa yang kita pelajarin itu nggak semata-mata langsung bisa untuk diimplementasikan ke tubuh manusia, karena bentukannya tuh benar-benar beda banget. Kalau di buku kan kayak ini merah biru bisa kita bedain antara pembuluh darah atau dan lain-lain, tapi kalau di sini kan benar-benar coklat semuanya sama rata, dan itu beda banget sih rasanya. Tapi yang paling bersyukur tuh sebenarnya ketika pertama kali dapet kesempatan untuk megang jantung secara langsung gitu, karena rasanya tuh kayak bersyukur banget karena Tuhan tuh menciptakan manusia itu benar-benar sedalam itu, sedetail itu gitu sih. Pertama kali pegang jantung, kita yang denger aja udah kayak jantung kayak langsung dipegang, langsung dipegang kita. Aduh, gak kebayang deh Kak. Gak kebayang, kayak deg-degannya kerasa sampai sini sih gitu. Dan kalau misalnya belajarnya gitu step by step belajar anatomi itu berarti sesusah itu atau gimana kalau menurut Kak Wima sendiri sih sebagai mahasiswa baru gitu? Sebenarnya kalau belajar sendiri tuh setiap orang aku yakinin beda-beda ya gitu. Aku berpikir sebelumnya aku punya metode pembelajarannya sendiri, tapi ternyata waktu masuk ke kedokteran aku mencoba berbagai cara untuk mengingat, tapi memang sampai sekarang pun aku masih menyesuaikan dari metode belajar itu sendiri gitu. Dan itu sih part yang paling susahnya sih kalau metode pembelajaran gitu. Tadi pertanyaannya apa lagi ya? Kalau misalnya belajar juga nih Kak, itu ada hal lucu nggak sih pas lagi belajar anatomi gitu? Hal lucu ya? Hal lucu tuh lebih ke arah lebih ini sih kayaknya begadangnya sih. Begadang. Jadi lebih banyak begadangnya, itu part yang paling kaget sih ketika masuk di kedokteran itu. Sebenarnya kalau di zaman sekarang ini begadang itu kayak udah hal lumrah gitu ya. Iya, Tapi sebenarnya kan berdampak juga ke kesehatan kita ya. Terus juga kita Kesmas juga itu masuk ke belajar isu kesehatan masyarakat karena banyak sekarang remaja terutama setelah COVID itu kan banyak banget yang di rumah. Jadi kayak kalau misalnya begadang itu aduh. Sebenarnya apa sih Kak menurut Kakak kayak dari sudut pandang Kak Wima nih, dampak bergadang itu gimana sih Kak menurut Kakak? Sebenarnya begadang itu gak baik ya, karena aku sendiri juga semaksimal mungkin berusaha untuk memaksimalkan jam malam aku, karena ngerasanya itu dampaknya tuh signifikan untuk kayak misalnya memori kita tuh jadi walaupun belajar mati-matian sampai pagi, tapi pas pagi tuh lupa gitu aja ya. Fokus ya. Karena ternyata yang aku pelajarin sejauh ini, setahu aku kalau misalnya tubuh itu pasti punya jam biologisnya, jadi dia punya ritmenya sendiri untuk mengatur di struktur tubuh kita, hormon-hormon yang bekerja gitu. Jadi ketika ritme jam biologisnya kita tidur, disitulah tubuh kita itu memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi kalau misalnya kita malah nggak memakai waktu itu dengan baik, maka dampaknya tuh signifikan untuk kesehatan kita. Jadi jantung itu bekerjanya lebih ekstra, emosi kita tuh lebih nggak stabil, imun yang ada di dalam tubuh juga jadinya menurun. Makanya kalian juga pasti belajar kan banyak penyakit-penyakit yang sumbernya itu ketika orang tuh salah satunya adalah begadang gitu sih. Jadi banyak banget efek negatifnya ya Kak? Iya, betul. Terutama habis ini Kak Wima kalau katanya mau ujian nih 2 minggu lagi, berarti biasanya ini bergadang atau belajar ya? Atau gimana nih, belajar dengan bergadang atau gimana? Awal-awal sih karena kaget ya, jadi berusaha untuk memaksimalkan waktu pastinya, kayak mumpung ada waktu ayo ingat gitu kan. Tapi makin lama makin ada di kedokteran, makin belajar betapa pentingnya, aku juga udah mulai memaksimalkan jam tidur malam aku dengan cara ya kalau waktunya udah maksimal, udah tidur udah waktunya tidur atau udah ngantuk ya udah stop aja gitu. Terus ya kalau misalnya karena udah tahu juga betapa pentingnya, ya aku memaksimalkan jamku cukup sih, dari malam sampai pagi tuh waktunya cukup gitu. Oke banget sih caranya Kak Wima ya, tapi kan
kadang ada juga yang masih begadang ya kak, kayak teman-teman kakak pastinya banyak nggak sih kak yang kalau begadang apalagi ujian gitu ada sharing session sama teman-teman gimana belajarnya nggak sih? Pastinya ada sih, karena balik lagi ya kayak kita berusaha memaksimalkan waktu ya, tapi balik lagi kayak kita juga sebagai anak kedokteran, kalian juga sebagai kesehatan masyarakat, kita kan juga pastinya belajar ya kak untuk kayak karena kita mengetahui dan betapa pentingnya, jadinya kita juga harus mengimplementasikan. Kita nggak cuma hanya sharing ke orang-orang betapa pentingnya, tapi ya dimulai dari diri sendiri untuk kayak tahu batasan diri gitu. Betul banget, keren banget. Tapi udah pernah ujian tengah blok gitu nggak sih kak? Udah sebelumnya di beberapa bulan yang lalu tuh udah belajar blok anatomi itu. Nah misalnya malam sebelum ujian itu kakak udah ngehafal bagian tubuh tuh kayak bagian ini, tapi pas ujiannya tiba-tiba ngeblank gitu pernah nggak sih kak? Pernah banget sih, karena balik lagi tadi kan aku bilang kayak sebelumnya banyak begadang tuh, jadi ternyata ngaruh banget karena di pagi hari tuh malah ngeblank gitu loh. Kalian pasti pernah ngerasain kayak kalian baca soal nih, inget PPT-nya tapi kayak tulisannya ngeblur. Iya. Langsung kayak memori tapi aduh yang mana ini? Betul. Nah, itu karena mungkin salah satunya adalah karena fokus kita tuh di otak juga menurun karena akibat begadang itu gitu. Dan ya mungkin pembelajaran untuk di next ujiannya, di ujian akhir aku berusaha untuk kayak mumpung masih ada 2 minggu nih, maksimalin waktunya lah gitu. Jangan kayak nunda-nunda nge-scroll TikTok dulu gitu, terus malamnya baru begadang gitu. Ya aku juga karena aku belajar, jadi aku berusaha untuk ya memperbaiki dari diri sendiri dulu gitu. Meskipun juga kadang kelepasan ya. Betul sih, betul. Self reward Iya. Self reward dulu. Kalau betul sih. Terus ini sih kak, apa namanya? Kan tadi udah tahu nih, ternyata biasanya masalah terutama kalau mau ujian ini tuh begadang. Tipsnya kalau agar mengurangi begadang juga, tapi juga bisa nih ke maksimalin di ujiannya. Itu gimana kak? Kalau dari Kak Wima sendiri? Yang pasti sih ini untuk notes buat diri aku sendiri ya, ini lebih tepatnya ya jangan nunda sih intinya gitu, karena setiap dari awal kan kita udah ada kontrak belajar, kita udah tahu sejauh apa nanti kita belajar, sebanyak apa nanti materinya gitu. Harus dicicil sih, karena kalau misalnya ngejar kayak 2 hari sebelum, sehari sebelum itu pasti aku yakinin gak akan maksimal, kecuali kalau emang jenius kan orangnya gitu ya, gitu. No SKS ya, nggak boleh. Ya. Tapi kalau misalnya udah terlanjur begadang ya, biasanya kan belajar kan beberapa hari sebelumnya kak, tapi udah kayak aduh hari ini begadang nih, itu gimana kak baiknya? Baiknya ya pastinya untuk nextnya dikurangin sih untuk begadangnya, jam tidurnya juga dicukupin gitu. Tapi yang pasti kalau misalnya emang kita lagi sibuk-sibuknya kayak gini, pasti banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi kesehatan kita di luar itu. Misalnya kayak karena kita hektik, kita jadi makan yang nggak stabil atau lain sebagainya. Udah kepicu dari begadang, kepicu dari kebiasaan buruk yang lainnya juga pasti akan mempengaruhi kesehatan gitu. Jadi ya tipsnya ya kedepannya janganlah gitu untuk begadang gitu. Sebisa mungkin. Nah kak, tadi kan kita udah cerita bareng nih, terus persiapan Kak Wima juga udah kayak kelihatannya udah siap gitu buat menghadapi ujian akhir blok anatomi. Nah, aku mau tanya nih kak, harapan kakak buat hasil ujian anatomi itu apa aja sih kak? Sebenarnya kalau siap belum ya, karena deg-degan banget sampai sekarang. Harapan aku untuk ujiannya tentunya mendapatkan hasil yang maksimal ya, karena anatomi ini kan basic untuk mata kuliah selanjutnya ya. Jadi kalau misalnya anatomi aku udah maksimal, insya Allah kedepannya juga akan dipermudah gitu untuk kita mengetahui strukturnya tuh udah lebih jelas, udah lebih ingat gitu kan. Jadi harapan aku sih kalau misalnya UHB ya pastinya nilainya bagus gitu. Amin. Terus harapan buat semester selanjutnya sampai dapat gelar dokter. Amin. Harapan kedepannya pastinya semoga bisa mendalami ini dengan serius, dengan maksimal, bisa bertahan juga dengan banyaknya nanti yang dihadapin berikutnya, terus juga bisa tentunya semoga ilmunya sih bermanfaat ya, bisa diimplementasikan dengan baik gitu.
Pastinya kita juga berdoa bersama-sama ya untuk Amin, amin. kesuksesan kami semua Amin. dan bisa menghadapi nih semester-semester kedepannya semakin siap gitu kan. Oke Sobat Sixmet, nggak terasa ya kita udah sampai di penghujung acara. Cerita hari ini tuh benar-benar menggambarkan banget gimana mahasiswa baru kedokteran tapi udah dihadapin dengan anatomi yang dar-dor. Nah, buat kalian Sobat Sixmet ini yang lagi kuliah, apapun jurusannya, capek itu wajar kok, terus pusing itu juga normal, dan nge-scroll TikTok itu juga manusiawi sih. Tapi yang penting itu tetap bergerak, tetap usaha, pelan-pelan aja nggak apa-apa kok. Santai aja nggak sih Kak? Iya. Oke. Terima kasih juga buat Kak Wima Aisyah Amanda selaku narasumber kami yang sudah berani sharing nih tentang pengalaman-pengalaman secara jujur dan terbuka dan bener-bener aslinya nih kalau kedokteran Fikia dan maba anatomi itu kayak gini gitu. Dan terima kasih buat kalian Sobat Sixmet yang udah dengerin cerita kita sampai akhir. Jangan lupa tetap waras, tetap sehat, dan jangan lupa juga hidup itu bukan cuma soal ujian anatomi. And See you Sobat Sixmet.